Pernah kebayang nggak? Di tengah gempuran masalah kesehatan mental remaja di seluruh dunia, solusinya justru datang dari tempat yang mungkin nggak kita duga. Bukan dari laboratorium canggih, tapi dari jantung tradisi pendidikan Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas cerita tentang gimana sebuah sekolah berasrama bisa ngegabungin kearifan lokal dengan ilmu modern buat ngebangun sistem dukungan yang luar biasa yang dijalankan dari, oleh, dan untuk para siswanya sendiri. Program ini dimulai dari sebuah pesan yang sederhana, tapi dalam banget. Coba deh, resapi kutipan ini. Ini diambil langsung dari modul pelatihan mereka. Sahabat terbaik adalah yang mengulurkan tangan saat kita terjatuh dan menjaga rahasia saat kita bercerita. Simpel kan? Tapi ini inti dari semua yang akan kita bahas. Soal empati, kepercayaan, dan kekuatan pertemanan yang sesungguhnya. Oke, sebelum kita bahas solusinya yang inovatif ini, kita perlu paham dulu nih. Tantangannya apa? Sebuah tantangan yang muncul di lingkungan yang kental banget sama tradisi, tapi justru menghadapi masalah yang sangat-sangat kekinian. Dan pusat dari cerita kita ini adalah pesantren. Mungkin nggak semua dari kita familiar ya sama istilah ini. Jadi pesantren itu semacam sekolah berasrama Islam yang khas banget di Indonesia. Di sana para siswanya yang kita sebut santri nggak cuma belajar, tapi juga tinggal bareng, jadi kayak satu keluarga besar gitu. Pesantren ini bukan institusi kemarin sore loh. Mereka ini pilar pendidikan spiritual yang akarnya udah kuat banget di sejarah bangsa kita. Udah berabad-abad umurnya. Banyak banget pemimpin dan cendekiawan lahir dari sini. Bisa dibilang mereka ini benteng tradisi. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Citra ketenangan dan tradisi yang kuat itu ternyata berhadapan langsung dengan realita pahit tantangan kesehatan mental zaman sekarang yang dialami anak muda dimanapun. Jadi, para santri ini tekanannya double. Di satu sisi ada tekanan psikososial global yang juga kita semua rasakan, seperti yang disebutin di laporan-laporan UNESCO dan UNICEF. Nah, di lingkungan pesantren sendiri, tekanan ini bisa muncul dalam bentuk perundungan atau stres emosional. Kadang ada jarak antara nilai persaudaraan yang diajarkan sama kenyataan sehari-hari. Makanya ada kebutuhan yang mendesak banget akan sebuah ruang aman buat mereka bisa cerita dan jadi diri sendiri. Tapi yang luar biasa, solusi buat masalah ini tuh nggak diimpor dari luar. Jawabannya justru tumbuh dari dalam komunitas pesantren itu sendiri. Coba deh kita lihat diagram ini. Kelihatannya simple, tapi ini jenius banget. Di satu sisi ada tekanan psikososial global, di sisi lain ada kesejahteraan psikososial. Kuncinya ada di tengah. Sistem konseling sebaya ini jadi jembatannya. Sistem ini mengubah tekanan dari luar menjadi kekuatan dari dalam dengan cara memberdayakan para santri buat saling dukung. Dan program ini nggak dibangun di atas angin. Fondasinya kuat banget karena berakar pada nilai-nilai Islam yang udah ada dari dulu. Uhuwah yang artinya persaudaraan dan rahmah yang artinya welas asih. Inilah yang bikin solusinya terasa asli dan cocok banget sama budayanya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi, gimana sih cara kerjanya? Karena disinilah letak inovasinya yang paling keren. Sebuah perpaduan filosofi yang unik banget. Slide ini nunjukin betapa pinternya mereka menggabungkan dua dunia. Di satu sisi, kita lihat ada prinsip-prinsip psikologi barat, kayak empati dari Carl Rogers atau kesadaran diri dari terapi Gestalt. Nah, di sisi lain, ada nilai-nilai kenabian yang sangat mendalam. Kerennya, program ini nggak milih salah satu, tapi justru mengawinkan keduanya dengan harmonis. Biar filosofi yang kaya ini jadi lebih gampang dipahami, para perancangnya membuat sebuah metafora visual yang kuat banget. Yuk, kita coba bangun piramida ini bareng-bareng. Dari paling bawah ya, fondasinya itu daman al-hayat atau rasa aman dan ketahanan. Masuk akal banget kan? Kalau kita nggak berasa aman, gimana mau berkembang? Nah, kalau udah aman, kita naik satu tingkat ke adab ijtimai, yaitu etika sosial, belajar bergaul dengan baik. Dari situ, kita bisa membangun izzat an-nafs, yaitu harga diri yang kuat. Kalau harga diri udah kuat, kita jadi terdorong buat itkan al-amal, melakukan semuanya dengan kualitas terbaik. Dan puncaknya, insijam atau hid, mencapai harmoni sejati. Jadi, ini bukan cuma daftar, tapi peta perjalanan buat bertumbuh. Oke, teorinya udah keren banget. Sekarang, gimana prakteknya di lapangan? Nah, disinilah kita lihat ide-ide tadi diubah jadi aksi nyata. Program ini punya nama yang asik loh, Gemas Ngetren. Singkatan dari generasi emas dari pesantren. Ini bukan sekedar nama catchy, tapi ini adalah sebuah visi besar buat masa depan para santri. Program percontohan ini dimulai di pesantren As-Sunniyah. Mereka melatih kelompok pertama yang isinya 60 santri senior dan staf. Mereka inilah para pionir agen perubahan pertamanya.
Pelatihannya juga serius banget. Selama 3 hari yang intensif, para peserta ini dibekali skill praktis, mulai dari pemahaman dasar, teknik komunikasi, sampai membangun komitmen buat ngejalanin peran baru mereka. Dan yang bikin program ini makin solid adalah dukungan di baliknya. Ini bukan proyek sendirian. Ini kerja bareng, sebuah koalisi kuat antara organisasi keagamaan, kampus, sampai lembaga pemerintah. Semuanya gotong royong untuk satu tujuan. Ini nunjukin keseriusan mereka. Kutipan dari pimpinan programnya, Dr. Ahmad Rudi Masruhin, ini benar-benar merangkum tujuan praktisnya. Ini soal menciptakan jembatan antar manusia, di mana santri senior ngebantu adik-adiknya biar merasa diterima dan nyaman. Jadi, apa arti semua ini kalau kita lihat dari gambaran yang lebih luas? Apa sih signifikansi jangka panjang dari inisiatif yang kelihatannya kecil ini? Dukungannya bahkan datang dari level tertinggi. Ketua Umum PBNU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, melihat ini sebagai model yang potensial buat diterapkan secara nasional. Tujuannya besar, membuat setiap pesantren jadi tempat yang lebih nyaman dan suportif. Pada akhirnya, inilah inti dari ceritanya. Ini bukan tentang meninggalkan tradisi demi jadi modern. Justru sebaliknya, ini tentang menemukan lagi kebijaksanaan yang terpendam dalam tradisi untuk menyembuhkan luka-luka zaman sekarang. Sebuah pelajaran yang kuat banget. Dan ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Di setiap komunitas, di setiap budaya, pasti ada nilai-nilai mendalam seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menggali dan memanfaatkannya untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih sehat?